Al-mayyitu yanqati'u 'amaluhu idza mata illa mastathnahu ad-dalil. Mayat, seluruh amalannya itu akan terputus tatkala dia meninggal, kecuali amalan-amalan yang telah dikecualikan oleh dalil. Jadikan ini sebagai kaidah dasar dalam hal ini, bahwa apabila seorang insan meninggal dunia, maka seluruh amalannya itu terputus, kecuali amalan-amalan yang dikecualikan oleh dalil. Maka barang siapa yang menyebutkan suatu amalan tertentu, itu bisa sampai kepada seseorang walaupun dia telah meninggal dunia, dan amalan tersebut dilakukan oleh orang lain, kita tuntut dalil, karena dia telah keluar dari hukum asalnya. Nah, hukum asalnya seorang yang telah meninggal dunia, amalannya itu semuanya terputus kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i dan selain beliau berdalil dengan firman Allah dari surat An-Najm, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala dari kecuali apa yang telah ia perbuat. Sebagai dalil tidak sampainya Al-Quranul Karim dibacakan oleh orang lain dan dikirimkan pahalanya untuknya. Ini di antara dalil yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Silahkan melihat kitab-kitab tafsir, dan di antaranya adalah tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat di atas dari surat An-Najm. Oleh karenanya sebagian ulama menegaskan bahwa Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh sebagian manusia kemudian mereka hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, sebagian mereka yang berpendapat tidak sampai berdalil dengan dalil yang seperti ini. Ya, berdalil dengan dalil yang seperti ini. Nah, walaupun secara kaidah ya, masih dikatakan wajih. Ya, ilmiah bahwa ketika seorang membaca Al-Quran, maka pahala miliknya. Dan apabila itu telah menjadi miliknya, maka dia bisa menghadiahkan kepada siapapun yang dia inginkan. Sebagaimana dia bisa menghadiahkan harta yang sudah dia miliki kepada siapa saja yang dia inginkan. Secara analogi, ini masih dikatakan ilmiah. Tetapi secara kenyataan syar'i, ya, ini bisa bertabrakan dengan beberapa kaidah umum. Di antaranya ini. Yang kedua juga, realita syar'i adalah Nabi. Prakteknya Nabi. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi pernah membahadiahkan pahala Al-Quran kepada Khadijah, kepada anak-anaknya yang telah meninggal dunia, kepada cucu-cucunya atau para sahabatnya. Demikian juga prakteknya para sahabat Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama, ketika sebagian mereka menyebutkan pendapat sebagian ulama lainnya bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari pahala Al-Quran, itu sampai, dan ini masalah khilaf yang mu'tabar ya. Tapi ingat, menghadiahkan pahala Al-Quran, bukan membacakan Al-Quran di kuburan. Karena sebagian orang suka memasukkan ke dalam permasalahan yang tidak ada pendapat dari para ulama di atasnya kepada permasalahan yang sudah menjadi khilaf di antara ulama. Paham ya? Contohnya ini, menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada mayat. Apakah sampai ataukah tidak? Ini khilaf yang mu'tabar. Kemudian mereka membawa khilaf ini kepada sesuatu yang tiada khilaf di antara ulama. Yang itu murni bidah. Yaitu menjadikan kuburan tempat membaca Al-Quran. Nah. Dan mereka berdalil dengan beberapa riwayat bahwa Abdullah bin Umar pernah melakukannya. Padahal para ulama menjelaskan itu sebuah riwayat ya, yang dhaifah. Dan seandainya dianggap sahih, maka kata Syekh bin Baz, yang menyelisihi pendapat Khulafa ar-Rasyidin dan keumuman para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah kaidah umum dalam hal ini. Bahwa apabila seorang telah meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil. Dan di antara yang dikecualikan oleh dalil adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin, Al-Ajuli dan Asy-Syaikh Al-Albani.
Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarah." Sesungguhnya dari amalan-amalan yang akan tetap mengalir pahalanya kepada seorang mukmin, dari amalan yang telah ia lakukan dan menjadi kebaikan baginya setelah kematiannya, yang pertama adalah ilmu agama yang dia ajar atau dia sebarkan. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wa waladan salihan tarakah. Anak saleh yang dia tinggalkan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak itu akan mengalir pahalanya untuk kedua orang tuanya sekalipun dia tidak mengkhususkan niat untuk mereka. Kenapa? Karena adanya dia di dunia ini sebab orang tuanya. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yasin. Wa naktumu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tuliskan apa yang telah mereka tinggalkan, apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan mereka. Nah, di antara makna peninggalan mereka adalah anak yang saleh. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa cara yang paling simpel, yang paling bagus membalas kebaikan orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan Anda menjadi anak yang saleh. Setiap kali Anda melakukan salat, membaca Al-Quran, haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya, walaupun tidak mengkhususkan niat untuk mereka, pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Apabila mereka telah menjadi sebab kita atau anak mereka melakukan kebaikan dan saleh seperti itu. Karena dalil di atas. Yang pertama ayat dari surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang kedua adalah hadis Abu Hurairah ini. Wa waladan salihan tarakah. Anak saleh yang dia tinggalkan.